Alhamdulillah ini hari ini kedatangan tamu dari Muntilan, dari Gunung Pring. Assalamualaikum Pak Dadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat-sehat ya? baik-baik saja. Di Idul Fitri tambah gemuk. Wah, luar biasa. Sampai apa? Konsumsi banyak gula juga banyak telur. Waduh. Jadi agak gemuk. Wah, apa baik itu banyak gula itu? Ya karena memang lagi musimnya semacam ini sehingga di mana-mana ada teh manis, ada sirup, ada Oh, kue-kue yang manis-manis sehingga ya terjadi asupan gulanya itu bertambah untuk penumpukan gula ini jadi iya, lemak nanti. betul sekali. Wah, ini tumben ini datang ke sini nih. Ya dalam rangka tukar uang biasa atau kan apa atau serba itu mesti ketika apa aksi ada transaksi jual beli itu pasti ada susuk-susuk sehingga kita Oh, susuk bukan dalam arti magic ya, tapi susuk dalam arti kata uang sisa nah, sehingga kita harus selalu senantiasa siap untuk mencari. Jangan sampai semacam dulu ketika banyak di warung-warung itu ketika susuk terus diberi permen atau diberi semacam itu kita kurang etis ya. saya mencoba untuk tidak melakukan semacam itu kalau bisa ya dalam bentuk nominal rupiah Uang karena cash ya. salah kalkulasi kan itu tidak menggeser nilai angka. Kalau Wah. di permen sekarang kan kita misalnya 75 atau dijual 100 itu kan nanti dalam hukum keagamaan juga jadi bias juga jadi susuk 100 diberi permen, nah itu kan permen ini regane 75 per 100. Iya jadi untungnya 2 kali jadinya ya. Ya kita menghindari itu. Wah ini salah satu foundernya dari supermarket Swalayan apa supermarket namanya? Ya bisa disebut swalayan karena memang mereka mengambil sendiri supermarket karena ya sebuah apa ya toko super dalam arti kata besar tapi juga enggak besar sekali dan lengkap ya pasti kita mencoba untuk selalu senantiasa melengkapi untuk melayani konsumen. Nah ini salah satu founder dari toko Swalayan HS yang beralamat di mana nih Pak AS Dadi? itu ada dua tapi semuanya di wilayah Muntilan, yang satu di daerah Punalan Taman Agung Muntilan, yang kedua ada di Karangwatu Bojongrejo Muntilan. Wah itu Muntilan semua. Ownernya juga orang Muntilan apa? Ownernya alhamdulillah orang Muntilan, teman baik saya, sahabat saya itu di dalam organisasi Muhammadiyah zaman dulu. Oh, bisa diceritakan ini anunya awal mula pendirian HS itu. Awal mula pendirian seingat saya ketika dulu itu ownernya atau Pak Warsono itu pengen mendirikan sebuah toko oli gitu loh, tapi ketika terus kebetulan saya sendiri disuruh untuk mengurus izinnya, tapi kepentok di lingkungan hidup karena di daerah Punalan itu ketika yang mau kita dirikan medianya masih sawah subur, sehingga ketika oli nanti limbahnya kan dikhawatirkan mempengaruhi apa di bidang pertanian sehingga terus tidak diizinkan. Oh, Akhirnya kita masuk di toko kelontong untuk swalanya. oh izinnya itu udah sembarangan juga tuh nek Iya, buat toko oli itu. iya harus ada dampak aman untuk lingkungan paling enggak ketika memang itu barang sesuatu kalau oli itu kan sisa dengan apa cairannya itu kan juga nggak aman untuk Oh, lingkungan limbahnya sehingga itu ya. bagaimana itu tidak bocor ke milik orang lain, Oh entah iya, itu dalam bentuk tangki atau bentuk apa dalam pembuangan. betul betul itu ya bagus juga pertimbangannya itu. Iya, Tidak melulu uang tapi ya juga lingkungan hidup. betul. Tapi jadi jalannya rezeki nih untuk menjadi supermarket ya ini. Iya, iya, iya betul. Kalau usaha awali ya belum tentu jadi sebesar ini malahan ya. Iya, dalam arti kata ya untuk besar tidaknya itu kan nanti tinggal jalannya semacam apa. Jadi faktor ketika di dalam manajemen itu ketika pelayanannya bagus, ketika harganya juga cukup bisa bersaing, nah dari situlah itu apa kunci dari sebuah besar tidaknya
itu kan jadi proses kan, semacam Iya, proses. Bisa jadi sebuah toko dengan modal besar tapi lama kelamaan tersisih kan juga iya, bisa. sangat Itu bisa karena ya. harganya mungkin nggak bisa bersaing dengan teman-teman usaha lain, sehingga apalagi ketika itu berkaitan dengan pelayanan ya, pelayanan Iya, itu karena itu akan selalu terekam di konsumen iya betul. itu, sehingga ya bagaimanapun kita selalu mencoba untuk melayani dengan sebaik mungkin. Oh, ini jadi sebagai founder di situ posisinya apakah manajemen apa kasir apa apa? saya saya lebih banyak ke piknik aja di situ, Wah, piknik ya, enak sehingga bener. main aja ke situ, sehingga nggak melulu ya, bisa jadi ketika ke sana terus udah hilang pergi kemana ya, semacam ini kan hilang hilang pergi kemana dalam rangka mencari uang receh, sehingga untuk apa, untuk ya membantu perjalanan transaksi semacam itu. Oh, apa supervisor apa apa ini? Enggak juga. Dalam, kalau saya lebih banyak ke konsentrasi ke penerimaan barang, loading bergudangan, Oh, sehingga gitu. selalu berhubungan dengan supplier-supplier, entah itu supplier besar entah supplier kecil. Nah dari situ kita memasukkan data, kemudian Oh, nanti kan diolah sama apa, administrator, oh, kemudian diolah terus jadi harga jualnya berapa. oh gitu. Tiap hari ngantornya jam berapa ini? Wah, kalau saya, kalau idealnya sih jam setengah sembilan paling pulang jam setengah lima, jam 4, kadang jam 5, nanti tergantung dari apa, dari kerjaannya gitu. Juga merangkap ini anu ya, mengajar di mana? Ya karena memang dalam apa ya, dalam diri saya itu kadang senang sekali dengan anak-anak kan, sehingga dari kesenangan tersebut bagaimana apa yang bisa saya gemari, apa yang bisa saya miliki, apa yang bisa saya apa bakati itu di dalam bidang seni. Kemudian terus kita coba obrolkan dengan beberapa teman-teman di lembaga ma'arif, pendidikan ma'arif terutama di tingkat MI. Nah dari situ kita mencoba untuk masuk di ekstrakurikuler, sehingga tidak masuk di sekolah secara resmi enggak, tapi di ekstrakurikulernya. Oh, ekskulnya tuh. Tapi Oh, karena memang waktunya kita pagi, jadi nanti sebelum ngantor ya kita optimalkan. Itu oh, kan kebetulan juga saya menjabat sebagai ketua Les Bumi Muntilan, oh ini, lembaga seni budaya Muslim Indonesia, oh, apa, untuk wilayah Kecamatan Muntilan. Nah dari situ salah satu programnya kan kita pendidikan seni kan tidak hanya kita di dalam Les Bumi kan tidak hanya sekedar pentas, tapi bagaimana kita bisa membagi pengalaman seni kita pada generasi selanjutnya. Toh kita 20 tahun kemudian sudah hilang, terus siapa lagi yang akan melanjutkan Les Bumi itu kan, bukan yang saat ini kita sentuh. oh, wah, luar Bangsa biasa makna ini seperti itu. ngerangkap-ngerangkap ini. Kegiatannya apa aja tuh Les Bumi? Les Bumi itu ya terutama dalam menjaga kesenian tradisi yang berkaitan dengan keislaman. Itu juga dalam rangka juga kita belajar juga untuk bagaimana ketika kita mengartikan banyak dalam hal kesenian komposiswo, kesenian apa itu biar lebih bermakna di mata masyarakat, sehingga tidak hanya sekedar nonton selesai pulang, nah, tapi kita coba untuk nonton, coba lihat syair-syairnya semacam apa, nah dari situ kira-kira ada apa, ada falsafah apa, ada pengajaran, pelajaran apa yang bisa kita ambil, nah, semacam Oh, itu ada kita coba. nilai plus-plus ya. Iya, ya kita baru belajar sih. Kalau kita umpamanya membina Kobro ya juga nggak mungkin, karena saya sendiri bukan pemain Kobro. Sehingga ya kita coba menggali maknanya aja. Menggali makna. Hmm, Oh ada Kobro semacam itu, gerakan semacam itu. Kira-kira itu ceritanya tentang apa sih? oh, secara globalnya ya, Ya, Nek. itu salah satu contoh Hmm, Kobro semacam. teknisnya mereka yang tahu. Iya, kita cuma tinggal ya kita menggali informasi, kita dapat, kita coba untuk lo Oh, masyarakat itu Kobro itu semacam ini. Nah, wah, hebat itu, anu, positif sekali itu. ya sebagai jembatan aja. Oh iya Ya. ya. Ada anunya ya, ada channel YouTube-nya ya, jenengan. Saya sendiri ada
ada Apa nama channel YouTube-nya? Rumah Sastra Langit Timur. Oh, itu ingat itu guys, Rumah Sastra Langit Timur. Oh, dari Terus itu. ada yang les bumi apa? Les Bumi Muntilan, tapi udah lama nggak tersentuh juga. Karena Itu kesibukan ya. juga, kalau itu untuk aktivitas Les Bumi dulu sebetulnya. Oh, Semacam ketika kita membuat film, itu kan salah satu program kita kan juga kerjasama dengan lembaga lain, lembaga dakwah. Nah, oh lembaga gitu. dakwah itu kan ketika misalnya kita mencoba untuk nek orang tidur di musola terus ngiler, nah itu hukumnya semacam apa sih dari ngilernya itu? Nah itu kan bisa jadi sebuah cerita daripada Oh, ketika mereka menerangkan secara serius semacam itu, kita kemas sebuah cerita sebagai sebuah tontonan. Nah dari itu oh, ada nilai-nilai yang bisa diaplikasi ke masyarakat. oh, ini tuntunan sekaligus tontonan ini. Iya betul. Kita Dakwah tersamar ini. Ya, jangan lupa guys, subscribe, like, comment, and share dari itu channelnya Pak Dadi itu Rumah Sastra Langit Timur dan Les Bumi ya. ya betul. Ya, jangan lupa. Terima kasih iklannya. Ya, sama-sama. Terus ini acara inti tadi mau menekankan Dia uang ya. mau tukar uang supaya dari uang ratusan Nah, ke ini 20-an, 10-an dan 5 ribuan. coba di Ini 1.100.000. oh iya. Nah, ini udah pas ini. Itu ya terima kasih. Nah, iya.